Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah amma ba'du. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Faman kana maridun aw ala syafarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga di bulan Ramadan ini kita mampu melaksanakannya ibadah yang wajib maupun yang sunnah, insya Allah tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang kita rasakan manfaatnya dan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bulan Ramadan, bulan di mana penuh keberkahan, penuh keindahan, kerahmatan, kemaghfiratan, yang amalan ibadah utamanya yakni berpuasa. Sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada seorang ulama Mesir yang bernama Syekh Al-Mustafa Al-Maraghi. Dia mengarang kitab tafsir Al-Maraghi. Beliau menyampaikan dalam kitabnya ada beberapa hikmah di bulan Ramadan. Ada hikmah mengapa disyariatkan berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, innahu yu'awidu fil insan al-khosyah fis sirri wal aman, bahwa dalam berpuasa mendidik umat muslim untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya. Dia meskipun di depannya ada makanan, ada minuman, dan bahkan di depannya ada hal-hal yang memicu untuk melakukan suatu keburukan, tapi orang berpuasa tidak akan melakukan. Begitupun juga dengan di keramaian, dia senantiasa ghaddul basar, menjaga pandangannya, ya, matanya, telinganya, mulutnya dijaga untuk tidak melakukan keburukan. Karena orang yang berpuasa tahu, ya, bahwa Allah senantiasa melihat, dan ini dalam rangka untuk kebiasaan penjagaan lisan kita, pendengaran kita, pandangan kita, untuk selalu mendengar yang baik-baik, ya, untuk melaksanakan hal-hal yang baik-baik. Kemudian innahu yukassiru hiddatas syahwah. Berpuasa itu membinasakan, menghancurkan tajamnya syahwat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, hendaklah kalian yang mampu untuk menikah. Karena sesungguhnya menikah itu betul-betul menjaga pandangan dan tajamnya nafsu, syahwat itu. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa. Karena dengan berpuasa itu sebagai perisai, sebagai tameng untuk menjaga kita dari tajamnya syahwat itu tadi. Yang ketiga, innahu yu'awidu fil insan as-saqafah warahmah min sama badujuh diwasodaqah, bahwa dalam berpuasa itu mendidik umat manusia untuk mempunyai jiwa lemah lembut dan kasih sayang terhadap sesama. Mengapa demikian? Karena dengan berpuasa, orang yang agniya, orang yang kaya,
dia merasakan laparnya orang miskin, sehingga dengan rasa tersebut menimbulkan jiwa lemah lembut dan kasih sayang terhadap sesama. Dalam gilirannya dia akan mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak. Untuk apa? Untuk menolong, untuk berbagi kepada sesamanya yang membutuhkan. Kemudian innahu yurabbu fil insan musawah bainal insan agniya wal fuqara, bahwa dalam berpuasa mendidik umat Islam untuk senantiasa memiliki jiwa persamaan, jiwa kebersamaan bainal agniya wal fuqara, bagi orang-orang kaya dan orang-orang yang kurang mampu, ya. Jadi puasa memberikan kesetaraan kepada umat Islam, umat mukmin semuanya. Tidak ada peraturan khusus yang mengatur puasa bagi orang kaya, orang miskin, atau pejabat dengan rakyat. Jadi musawah bainal insan, semua rata. Kemudian yang kelima, innahu yurabbu fil insan an-nidhamu fil ma'isah, bahwa dalam berpuasa manusia dididik untuk teratur dalam hidup. Sebagaimana kita berpuasa, kita akan makan sebelum subuh dan akan berhenti ketika fajar shadiq terbit. Nanti kita akan makan lagi ketika matahari telah terbenam. Sirkulasi inilah yang akan membantu kita untuk membiasakan hidup teratur. Kemudian dengan berpuasa, elemen-elemen yang buruk, elemen-elemen yang busuk yang ada dalam diri kita akan hilang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Summu tasihhu", bahwa berpuasalah, niscaya engkau akan sehat. Sehingga dalam berpuasa ini dapat membersihkan jiwa-jiwa, terutama dari syahwat tadi, ya, dari kerasnya syahwat. Karena dominasi syahwat ini perlu kita gerus, ya. Dengan tergerusnya syahwat, maka kedepannya dalam melakukan sesuatu, insya Allah kita akan menjadi mudah kembali. Dan tidak hanya itu, bahwa dalam berpuasa itu juga akan menyucikan kembali, membersihkan semua, mengembalikan fitrahnya manusia. Ini sebagai output dari bulan Ramadan, ya. Ketika kita sudah selesai dengan kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan, diharapkan nanti kita akan membiasakannya di bulan setelahnya, di bulan Syawal dan Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan seterusnya. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena mengharap pahala dari Allah SWT, maka dia akan seperti bayi yang baru lahir. Inilah output kita, menjadi fitrah kembali. Mudah-mudahan Allah memudahkan dalam ibadah kita, melancarkan, memberikan keberkahan di bulan Ramadan ini, sehingga semua dapat berjalan lancar, ya. Dan kita berharap semoga di bulan Ramadan ini merupakan bulan Ramadan yang paling baik di antara bulan Ramadan sebelum-sebelumnya. Semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Astaghfirulli wa lakum wa lisairil muslimin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.